Bernama Santriman tega meruda paksa cucunya sendiri hingga hamil 2 bulan. Warga desa Margomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin ini tak hanya sekali melakukan ruda paksa terhadap sang cucu yang juga anaknya. Aksi pelaku terbongkar setelah kepala dusun curiga dengan perubahan fisik korban yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Sumsel. Ada Ardiansyah di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ardi. Halo Nila. Oke, selamat siang Ardi, bisa dijelaskan bagaimana awal mulanya kasus seorang kakek yang meruda paksa cucunya ini bisa terungkap? Baik Nila, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Jadi kasus ini bisa terungkap setelah kepala dusun mencurigai bahwa ada perubahan di tubuh korban. Karena ada perubahan dan curiga, sehingga kepala dusun berinisiatif mengajak warga untuk memeriksakan keadaan atau kondisi korban. Pada saat diperiksa, ternyata si korban ini sudah hamil 2 bulan. Saat mengetahui hamil 2 bulan, kepala dusun dan warga menanyakan kepada korban langsung siapa pelaku yang menghamilinya. Nah, dari ungkapan si korban bahwa orang yang menghamilinya itu ternyata tidak lain adalah kakeknya sendiri. Kasus ini ternyata terungkap juga si korban ini merupakan anak si kakek. Mengapa begitu? Karena pada saat 15 tahun yang lalu, si kakek ini juga pernah meruda paksa anak kandungnya sendiri. Pada saat 15 tahun meruda paksa anak kandungnya sendiri, lahirlah si korban ini 15 tahun yang lalu. Nah, dari 15 tahun yang lalu korban lahir dan kakek ini ternyata mengulanginya lagi ke cucu yang ternyata anaknya juga ini. Begitu, Mila. Oke, artinya sang cucu ini sebenarnya adalah anak kandung ya, anak kandung dari kakek tersebut. Kakek tersebut. Baik, oke. Ini memang apakah korban ini tinggal bersama dengan pelaku Ardi, atau di mana kedua orang tuanya sampai tidak mengetahui bahwa korban ini menjadi korban ruda paksa oleh kakeknya sendiri? Baik, Nila, berarti begini. Pada saat korban lahir bersama ibunya, jadi ibunya diceraikan oleh si bapak. Jadi si bapak korban ini menceraikan si ibu, sehingga si ibu dan korban ini tinggal satu rumah dengan si pelaku. Nah, ada si pelaku dan juga ada nenek, itu istri si pelaku, dan juga ada bibi atau anak dari si pelaku. Nah, di sini mereka tinggal. Beriring berjalannya waktu, ibu korban meninggal. Jadi pada saat ibu korban meninggal, jadi korban ini tinggal bersama dengan nenek, si pelaku, dan juga bibi, hingga akhirnya kejadian ini menimpa korban sampai diketahui oleh kepala dusun, begitu Mila. Oke, dalam melakukan aksinya apakah ada ancaman yang dilakukan oleh pelaku, atau bagaimana pelaku ini melakukan aksinya sampai tidak ada yang mengetahui satupun gitu dari satu keluarga yang ada di rumah tersebut? Baik Nila, jadi pada saat si pelaku ini akan melakukan aksinya, dia melakukannya pada saat keadaan rumah kosong. Artinya dalam keadaan istrinya si pelaku ini keluar rumah, terus bibinya si korban ini keluar rumah, baru dia melakukan aksinya. Nah, tidak hanya di rumah si pelaku ini melakukan aksinya, tetapi juga pada saat korban berada di luar rumah, artinya pada saat korban berada di kebun dekat rumah, itu juga si pelaku nekat untuk melakukan aksinya terhadap korban dengan cara mengancam apabila tidak menuruti kehendak si pelaku, maka korban akan dibunuh, katanya begitu Nila. Oke. Kasus yang ruda paksa ini sudahkah terungkap oleh pihak kepolisian? Sejak kapan korban mengalami tindak ruda paksa ini, Ardi? Baik Nila, jadi kasus ini terungkap setelah pihak
kepala dusun dan warga melaporkan ke Polsek, dari Polsek meneruskan ke Polres. Dari situ, dari koordinasi yang dilakukan, pihak kepolisian langsung menangkap si pelaku ini di rumah pada saat berada di rumah. Nah, dari situ awalnya si pelaku ini sama sekali tidak mengakui kalau dia sudah melakukan ruda paksa terhadap cucu yang juga anaknya ini. Tetapi pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan pihak kepolisian dan juga melakukan interogasi mendetil terhadap pelaku, akhirnya pelaku ini mengakui bahwa sejauh ini dia seingat pelaku bahwa sudah melakukan ruda paksa terhadap korban ini sebanyak 9 kali, tapi sisanya dia lupa berapa kali, yang baik di rumah maupun di luar rumah. Untuk kondisi korban saat ini setelah kasus ruda paksa tersebut terungkap, seperti apa, Ardi? Nah, baik, untuk saat ini kondisi korban dari informasi yang kami peroleh dari kepala dusun dan juga pihak kepolisian bahwa korban saat ini mengalami trauma. Nah, sehingga dari pihak kepolisian juga berinisiatif berkoordinasi dengan pihak kepala dusun untuk melakukan terhadap si korban, karena pada saat ini korban juga sedang dirawat di rumah kepala dusun untuk memulihkan psikisnya yang saat ini sangat tertekan karena kondisi yang juga mengalami kehamilan dan juga psikis yang pada saat korban diancam untuk diruda paksa oleh pelaku. Inilah. Baik, terima kasih banyak Ardi atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara Ardi telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Banyuasin AKP Muhammad Ikang Ade Putra. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, korban HH diperkosa diperkirakan pada bulan Juli. Ya, pada bulan Juli sebanyak 9 kali. Ya, 9 kali. Untuk TKP-nya ada di rumah, ada di kebun, terus juga sekarang pada kondisi korban pada saat ini itu sudah hamil kurang lebih 2 bulan. Nah, seperti itu. Untuk kronologisnya berawal dari laporan dari masyarakat adanya dugaan terkait masalah hamilnya si korban tersebut. Oleh karena itu kita langsung tim PPA Polres Banyuasin dan Polsek Muara Padang itu bekerja sama untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku seperti itu. Untuk sebelumnya dari penyelidikan yang dilakukan juga bahwa si pelaku ini pernah melakukan juga kepada anak kandungnya sebelumnya, itu bagaimana? Jadi untuk berawal kami mendapatkan informasi ini cucunya, namun hasil penyelidikan menyatakan bahwa ini ternyata anaknya yang dimana berdasarkan pengakuannya ini dari anaknya si pelaku, ya anaknya pelaku, terus akhirnya sekarang dan lahirlah si HH diperkosa kembali seperti itu. Untuk pasal yang dikenakan untuk si pelaku ini berapa? Kita mengenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk ancamannya maksimal 15 tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.